Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu metode pendidikan yang berpengaruh pada anak. Salah satu di antara metode pendidikan yang berpengaruh pada anak adalah metode dengan uswah, keteladanan. Dan sudah dijelaskan bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Bagaimana sudah dijelaskan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zuhud, termasuk adalah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerendahan hati beliau. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu teladan di dalam kekuatan fisiknya. Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana Rasulullah mempunyai fisik yang sehat. Hal ini sebagaimana kita mengetahui di dalam sejarah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergulat dengan Rukanah sampai 3 kali. Setelah 3 kali Rukanah mengatakan, asyhad annaka Rasulullah, saya bersaksi sesungguhnya engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi Ubay bin Khalaf ketika di dalam peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah meletakkan pedangnya di mukanya, di hatinya. Kemudian Ubay bin Khalaf jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau basaqa alayya Muhammad laqatalani." Kalaulah seandainya Muhammad meludahi aku, sungguh dia akan membunuhku. Pada suatu hari, sahabat pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika membuat parit, ada batu besar yang tidak bisa dipecahkan dengan kapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memecahkannya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kadang-kadang berlindung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Muhammad dikenal mempunyai fisik yang sehat. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Rawahu Muslim. Orang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dha'if, dari orang mukmin yang lemah. Tapi selanjutnya hadis itu mengatakan wa fi kullin khair,
Dan apapun kalau dia adalah orang mukmin, dia itu ada kebaikannya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diharapkan oleh Rasulullah adalah orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kuat mempunyai arti yang sangat luas. Kuat fisiknya, kuat ekonominya, dan kuat segala-galanya sehingga orang mukmin disegani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dengan tegas mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka musuh-musuhmu kekuatan apa saja yang kamu miliki. Jadi sesungguhnya Islam menginginkan adanya kekuatan, potensi kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Di sini Rasulullah memberikan keteladanan orang mukmin itu harus kuat segala-galanya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan di dalam keberaniannya. Tidak ada seorang pun yang menandinginya. Di bawah ini ada dua contoh bagaimana keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari penduduk Madinah terkejut karena terjadi semacam kerusuhan. Orang-orang berhamburan datang menuju ada suara kegaduhan ini. Kemudian tahu-tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada terlebih dahulu mendengar kabar bahwa kuda lepas dari ikatannya, kuda milik Abu Talhah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la takhaf, jangan takut, la takhaf, jangan takut. Di dalam perang Hunain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di samping keledainya, sedangkan orang-orang lain meninggalkan medan perang. Beliau bersabda, "Anan Nabi la kadzib." Saya Nabi, saya tidak berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya anak ibnu Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib, saya Nabi. Pada saat itu tidak seorang pun yang lebih tabah dan lebih dekat kepada musuh selain beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah beliau diuji dengan keberanian dan kepahlawanannya. Tidak ada yang lebih susah bagi jiwa daripada bergerak di depan untuk menghadapi bahaya dan bertahan untuk tabah menghadapinya. Padahal ketakutan dan kegelisahan telah meliputinya. Jadi Rasulullah diuji dengan keberanian, diuji dengan kepahlawanannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqatil fi sabilillah. Perangi Muhammad, perangi di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Kamu tidak dibebani kecuali untuk dirimu sendiri. Wa harridil mu'minin. Gelorakanlah berperang, berjihad kepada orang-orang mukmin. An-Nisa ayat 84. Allah diperintahkan. Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Atakhshawnahum?" Apakah kamu takut dengan mereka-mereka itu? Allah kemudian mengatakan, "Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin." Allah lah yang lebih berhak kamu takuti in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hidupnya Rasulullah menjadi teladan di dalam keberaniannya. Termasuk keteladanan beliau di dalam berpolitik. Politik yang bersih,
kaum politik yang memberikan teladan untuk kita. Di bawah ini disampaikan bagaimana tata politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijak, sesuai dengan kecerdikan dan akhlak beliau yang sangat mulia. Dikatakan setelah perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta rampasan perang atau ghanimah kepada kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya, sedangkan kaum Ansar tidak dikasih. Sehingga timbul pembicaraan di tengah-tengah para sahabat. Apa katanya? Salah seorang di antara mereka berkata, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menemukan kaumnya. Yalah, Muhammad itu dari orang Quraisy. Yalah, kan bukan dari kami. Begitulah pembicaraan di tengah-tengah para sahabat. Ngiri biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun mereka, mengumpulkan mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahabatnya? Wahai segenap kaum Ansar, apa yang kalian bicarakan sehingga sampai ke pendengaranku? Muhammad telah menemukan kaumnya, sehingga sampai pembicaraan itu ke telingaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, kekurangan apakah yang kalian rasakan pada diri kalian? Kekurangan apa yang kamu rasakan pada diri kalian, wahai kaum Ansar? Kemudian Rasulullah mengatakan, aku telah datang kepada kalian ketika kalian dalam kesesatan. Ketika kalian dalam jahiliyah kesesatan, aku telah datang kepadamu. Maka Allah memberikan hidayah kepada kalian. Allah memberikan hidayah kepada kalian, wahai kaum Ansar. Bukanlah kalian dulu fakir, kemudian Allah menjadikan kalian kaya. Dulu kamu fakir, sekarang kamu menjadi kaya. Bukankah kalian dulu sering bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati-hatimu? Kaum Ansar berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah memberikan kami karunia yang sangat tak terhingga. Allah dan Rasulullah memberikan kami karunia yang sangat tidak terhingga, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian balas, wahai kaum Ansar, Allah memberikan karunia yang sangat banyak kepada kalian? Maka mereka berkata, kaum Ansar, dengan apa kami membalas, sedangkan Allah dan Rasulnya adalah yang paling memiliki keutamaan dan paling memiliki karunia. Dengan apa kami balas, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada mereka, demi Allah, jika kalian mau, niscaya kalian akan berkata dan akan jujur di dalam perkataan kalian. Kamu telah datang kepada kami dalam keadaan dusta, tapi kami telah membenarkan. Kamu datang dalam keadaan tak seorang pun yang menolong, maka kamilah yang memberikan pertolongan. Kamu datang dalam keadaan terusir, lalu kamilah yang memberikan perlindungan. Dan kamu datang dalam keadaan teraniaya, maka kamilah yang memberikan kasih sayang. Apakah kalian, wahai orang-orang Ansar, mendapatkan sesuatu yang aku himpun dari suatu kaum, agar kamu masuk Islam, dan aku biarkan kalian kepada Islam kalian sendiri? Apakah kalian tidak rela orang-orang pergi dengan domba dan unta, lalu kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengembaraan kalian? Kemudian Rasulullah mengatakan, demi yang melindungi jiwa Muhammad,
Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi yang melindungi jiwa Muhammad, jika bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi salah seorang kaum Ansar. Rasulullah hijrah menjadi orang keras. Kalau bukan karena hijrah, aku akan menjadi kaum Ansar. Jika orang yang menelusuri sebuah jalan dan kaum Ansar menelusuri jalan lain, niscaya aku akan menelusuri jalan kaum Ansar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kata Rasulullah, berilah kaum Ansar rahmat. Kasihanilah anak-anak cucu mereka kaum Ansar. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka kaum Ansar, dan kasihanilah mereka anak cucu mereka. Ya Allah, apa yang terjadi? Menangislah kaum Ansar sehingga janggut mereka basah. Kemudian mereka berkata, kaum Ansar berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami rela dengan keputusan dan pembagian ya Rasulullah, kami rela dengan keputusan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rela ya Rasulullah." Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kata-kata jujur dan tulus yang keluar dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterjemahkan dengan lisannya lebih menundukkan hati kaum Ansar dan meninggikan jiwa mereka, membunuh fitnah yang bercokol dalam kuasaannya, menggerakkan jiwa untuk mengetahui yang hak, mengetahui yang bijaksana. Kata-kata itu menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan orang-orang di bawah maslahat Islam yang luhur, membela dan mengagungkan Islam, menyatukan pemeluknya di bawah naungan kedamaiannya, sehingga tercapai kesatuan kaum muslimin di bawah naungan tauhid dan panji Islam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat luhur itu, jika Allah tidak mengaruniakan kepadanya kecerdasan, kemahiran berpolitik, tentu beliau tidak akan mampu mendirikan negara Islam di Madinah. Bahkan Jazirah Arab tidak akan tertaklukkan dengan kecintaan dan kepatuhan. Karena Rasulullah mempunyai keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia. Semuanya bisa diwujudkan dengan izin Allah. Karena itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi teladan yang baik dalam kemahiran berpolitik dan kemuliaan bertindak, sedangkan beliau telah menjalankan perintah Tuhannya dalam politik yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan ayat Al-Quran ini? Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena dengan rahmat Allah, dari Allah lah, lintalahum. Muhammad, kamu lembut. Dengan rahmat Allah yang diberikan kepadamu Muhammad, kamu menjadi orang yang lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalaulah seandainya kamu itu kasar, kamu itu bengis, lan faddu min hawlik, maka orang-orang akan lari dari sekeliling kamu. Kemudian Allah berfirman, fa'fu anhum,
Muhammad, maafkan mereka. Maafkan mereka Muhammad. Wastaghfir lahum Muhammad. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka Muhammad. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarah Muhammad di dalam setiap urusan dengan mereka. Bermusyawarah. Jangan sendiri-sendiri. Jangan karena kekuasaanmu kamu bertindak semaunya, mengikuti hawa nafsunya. Muhammad, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka di dalam setiap urusan. Fa idza azamta, Allah berfirman, kalau kamu mempunyai tekad untuk melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Muhammad, bertawakallah kamu kepada Allah. Serahkan segala urusannya kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah mempraktikkan isi ayat Al-Quran ini. Beliau bijak di dalam berpolitik. Beliau santun di dalam berpolitik. Dia selalu mengedepankan akhlak al-karimah di tengah-tengah masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.